Shalom, perkenalkan nama saya Herianti Palimbong dengan NIM 218611014, kelas A5. Teman saya bernama Adolfina, kelas A5 dengan NIM 218611012. Praktikum animasi LED. Rangkaian percobaan program membuat LED menyala bergantian sebanyak 5 animasi. Pertama yaitu perlahan sebanyak 5 kali. Semua LED akan mati selama 5 detik. Kedua, LED 1 akan menyala. Ketiga, LED 1 dan 2 akan menyala. Keempat, LED 1, 2, dan 3 akan menyala. Kelima, semua LED akan menyala. Animasi tersebut ditentukan berdasarkan nilai I. Nilai I diperiksa dengan perintah if. Jika nilai I sama dengan 0, maka semua LED mati. Jika I sama dengan 1, maka semua LED menyala. Dan seterusnya. Selain menggunakan if, ada cara lain yang lebih simpel untuk membuat animasi LED seperti pada program sketch berikut. Langkah-langkahnya itu pertama, susun resistor 220 ohm terlebih dahulu pada breadboard seperti gambar rangkaian. Kedua, pasang LED merah, LED kuning, LED hijau. Perhatikan polaritas kaki LED. Kaki positif masing-masing LED dihubungkan dengan pin 11, pin 10, dan pin 9, pin 8. Sementara kaki negatif dihubungkan dengan ground. Selanjutnya, ketikkan kode program pada tempat penulisan. Berikut adalah gambar push button atau tombol tekan. Praktikum input push button. Tombol push button atau tactile adalah tombol push on. Ketika tombol ini ditekan, maka jalur akan tertutup. Ketika dilepas, jalur akan kembali terbuka. Jalur tertutup disebut dengan on dan jalur terbuka disebut dengan off. Tombol ini banyak digunakan untuk peralatan seperti remote, keypad, keyboard, atau tombol untuk mengatur TV, ID, atau sejenisnya. Berikut gambar bentuk fisik dari push button. Percobaan kali ini adalah untuk mengendalikan hidup atau matinya LED dengan tombol push button. Jika tombol ditekan, LED akan menyala. Jika dilepas, LED kembali padam. Untuk melakukan percobaan ini, siapkan push button, sebuah LED, dan sebuah resistor. Keterangan proses kerja program. Program di atas akan membuat LED menyala bergantian sebanyak 5 animasi, perubahan sebanyak 5 kali. Pertama, semua LED akan mati selama 5 detik. Kedua, LED 1 akan menyala. Ketiga, LED 1 dan 2 akan menyala. Keempat, LED 1, 2, dan 3 akan menyala. Kelima, semua LED akan menyala. Animasi tersebut ditentukan berdasarkan nilai I. Nilai I diperiksa dengan perintah if. Jika nilai I sama dengan 0, maka semua LED mati. Jika I sama dengan 1, maka semua LED menyala, dan seterusnya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman sekelompok saya. Perkenalkan, nama saya Adolfina, NIM 218611012. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, Herianti Palimbong. Praktikum mengontrol tingkat kecerahan LED. Ada 2 cara untuk menaikkan atau menurunkan tingkat kecerahan LED. Yang pertama, mengubah arus yang masuk ke LED. Cara ini bisa diaplikasikan dengan mengubah nilai resistor. Menghidup matikan LED dengan cepat atau lambat. Logikanya, ketika kita menghidup matikan LED dengan cepat, maka manusia tidak bisa mengetahuinya. Yang ditangkap oleh mata adalah terang atau redupnya saja. Jika kita menghidup matikan LED dengan cepat, maka LED tersebut akan terlihat terang. Tapi kalau kita menghidup matikan LED dengan lambat, maka LED akan terlihat lebih redup. Frekuensi yang digunakan dalam Arduino untuk PWM
adalah 500 Hz atau 500 siklus dalam 1 detik. Jadi, Arduino bisa menghidup matikan LED sebanyak 500 kali dalam 1 detik. Untuk menggunakan PWM, kita bisa menggunakan fungsi analog write. Nilai yang bisa dimasukkan pada fungsi tersebut yaitu antara 0 hingga 255. Nilai 0 berarti pulsa yang diberikan untuk setiap siklus selalu 0 volt. Sedangkan nilai 255 berarti pulsa yang diberikan selalu bernilai 5 volt. Selanjutnya, praktikum aplikasi sensor cahaya atau LDR. Salah satu jenis sensor cahaya adalah LDR atau Light Dependent Resistor. Dengan sensor ini bisa membuat alat yang berkaitan dengan cahaya, jemuran otomatis, tracking arah sumber cahaya matahari, lampu otomatis, atau untuk rumah, akuarium, dan lain-lain. Atau sebagai pengatur intensitas cahaya lampu untuk tanaman di dalam ruangan. Dan banyak lagi lainnya. Di pasaran ada LDR yang berukuran 4 mm dan 11 mm. LDR disebut juga sebagai fotoresistor, sebab alat ini akan memiliki resistansi yang akan berubah seiring dengan perubahannya intensitas cahaya yang mengenainya. LDR terbuat dari sebuah cakram semikonduktor seperti kadmium sulfida dengan 2 buah elektroda pada permukaannya. Sedangkan saat kondisi terang, maka intensitas yang mengenai LDR banyak. Maka energi cahaya yang diserap akan membuat elektron. Maka energi cahaya yang diserap akan membuat elektron bergerak cepat sehingga lepas dari atom bahan semikonduktor. Kemudian praktikum aplikasi sensor ultrasonik. Gelombang ultrasonik merupakan gelombang yang umum digunakan untuk radar untuk mendeteksi keberadaan suatu benda dengan memperkirakan antara sensor dan benda tersebut. Dalam hal ini akan dipelajari salah satu sensor ultrasonik yaitu HCSR-04. Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisik atau gelombang menjadi sebuah listrik dan sebaliknya. Cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Gelombang ultrasonik adalah gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi tinggi yaitu 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik tidak dapat didengar oleh telinga. Berikut ini adalah beberapa aplikasi dari gelombang ultrasonik. Yang pertama, dalam bidang kesehatan. Gelombang ultrasonik bisa digunakan untuk melihat organ-organ dalam tubuh manusia seperti untuk mendeteksi tumor, liver, otak, dan menghancurkan batu ginjal. Yang kedua, dalam bidang industri, gelombang ultrasonik digunakan untuk mendeteksi keratan pada logam, meratakan campuran besi dan timah, meratakan campuran susu agar homogen, menterstilkan makanan yang diawetkan dalam kaleng
dan membersihkan benda-benda yang sangat halus. Yang ketiga, dalam bidang pertahanan, gelombang ultrasonik digunakan sebagai radar atau navigasi di darat maupun di kolam air. Cara kerja sensor ultrasonik. Ada sensor ultrasonik. Gelombang ultrasonik dibangkitkan melalui sebuah alat yang disebut dengan piezoelektrik dan frekuensi tertentu. Piezoelektrik ini akan menghasilkan gelombang ultrasonik, umumnya berfrekuensi 40 kHz, ketika sebuah osilator diterapkan pada benda tersebut. Itulah materi yang kami paparkan bersama teman kelompok saya, Herianti Palimbong. Sekian dan terima kasih.